Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama-tama izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Aji Surya Sujana dari kelas 12 IPS 1 dengan nomor absen 03. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai salah satu bab dari mata pelajaran seni budaya, yaitu bab mengenai musik kontemporer. Adapun beberapa hal yang akan saya jelaskan mengenai musik kontemporer, di antaranya yang pertama mengenai pengertiannya, yang kedua mengenai konsepnya, yang ketiga mengenai tekniknya, yang keempat mengenai unsur-unsurnya, yang kelima mengenai karakteristiknya, dan yang keenam salah satu tokoh dari musik kontemporer tersebut. Jadi ada 6 hal yang akan saya jelaskan mengenai musik kontemporer. Hal selanjutnya yang akan saya jelaskan dari musik kontemporer yaitu mengenai konsepnya. Ada 3 konsep pada musik kontemporer. Yang pertama, karya musiknya bersifat iringan. Yang kedua, karya musiknya bersifat ilustratif. Yang ketiga, karya musiknya bersifat otonom. Apa maksud dari karya musik yang bersifat iringan? Jadi, si karya musik ini diciptakan pada suatu karya melodi dan instrumennya itu sebagai pengiringnya. Agak bingung untuk dimengerti, saya akan berikan contohnya. Contohnya, ada alat perkusi. Alat perkusi ini atau alat musik perkusi ini merupakan alat utamanya pada karya musik ini atau pada karya musik. Si alat perkusi ini yang merupakan alat utama juga memiliki pengiringnya. Nah, pengiringnya itu seperti alat musik gitar, terus alat musik seperti piano, dan lain-lainnya. Yang kedua, karya musik yang bersifat ilustratif. Jadi, si karya musik ini bertujuan untuk menggambarkan atau mengekspresikan suasana atau kejadian pada naskah cerita, baik naskah cerita ataupun naskah puisi. Jadi pada ilustrasi ini maksudnya itu lebih bertujuan untuk menggambarkan suasana yang berdasarkan pada interpretasi komposisi. Contohnya pada naskah musikalisasi puisi. Tapi di sini musikalisasi puisinya yang menggunakan teknik kontemporer. Karena menggunakan teknik kontemporer, pasti pada musikalisasi puisi itu ada suatu bagian karya musiknya yang menggambarkan suasana pada bagian naskah musikalisasi puisi. Nah, selanjutnya karya musik yang bersifat otonom. Maksudnya di sini karya musiknya itu tidak baku, tidak bisa dipahami, tidak bisa dimengerti. Kenapa? Karena isi dari karya musik ini merupakan isi dari kebebasan si penulis. Jadi hanya si penulis yang mengerti setiap nada-nada atau melodi pada karya musiknya atau pada karya musik itu. Dan juga hanya dia yang bisa memahami maksud dari karya musik itu. Jadi pada karya musik otonom itu atau karya musik yang berkonsep otonom itu, si karya musiknya hanya bisa dipahami oleh si penulis. Si pendengar tidak bakal bisa mengerti. Mungkin akan menganggap karya musiknya itu aneh. Ya tadi itu, tidak baku, tidak bisa dimengerti oleh pendengar. Yang hanya bisa mengerti hanya si penulisnya. Hal pertama yang akan saya jelaskan dari musik kontemporer yaitu mengenai pengertiannya. Ada 3 pengertian yang saya dapatkan mengenai musik kontemporer. Ada yang versi panjangnya, versi singkatnya, ada versi simpelnya. Untuk versi panjangnya, musik kontemporer adalah memainkan musik akan tetapi tidak memakai alat musik aslinya. Maksudnya apa? Maksudnya itu memainkan musik tanpa menggunakan alat musik
jenis asli atau menggunakan alat musik sebenarnya. Contohnya seperti menggunakan gitar. Pada pengertian panjang ini, musik kontemporer itu tidak menggunakan alat musik aslinya, seperti contohnya gitar. Nah, si gitar ini diganti dengan alat musik di luar jenis alat musik asli. Contohnya seperti pipa, kayu, ataupun batang besi. Akan tetapi, suara yang dihasilkan oleh barang-barang tersebut menghasilkan suara yang cukup baik. Yang kedua, ada versi pendeknya. Untuk versi pendeknya, musik kontemporer itu adalah musik yang tidak berkaitan dengan tradisi sama sekali. Maksudnya tradisi di sini adalah hal-hal turun-temurun yang telah diberikan oleh kakek ataupun nenek moyang kita. Jadi si musik kontemporer ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan hal turun-temurun dari keluarga kita ataupun dari suatu suku ataupun ras. Jadi bisa dikatakan musik kontemporer ini adalah hal baru. Ya, karena musik kontemporer ini tidak berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan turun-temurun ataupun tradisi. Untuk versi simpelnya, karena dua hal tadi, yaitu pengertian panjangnya dan pengertian pendeknya, agak sulit menurut saya untuk dimengerti. Ada versi simpelnya. Versi simpelnya seperti ini. Musik kontemporer sama dengan musik masa kini. Kenapa saya bilang musik kontemporer sama dengan musik masa kini? Karena musik kontemporer ini akan terus mengikuti perkembangan era ataupun zaman. Karena yang tadi itu, musik ini tidak berkaitan dengan tradisi ataupun turun-temurun. Dan musik ini adalah hal baru. Jadi setiap kali perubahan zaman atau perubahan era, selalu ada salah satu karya yang merupakan karya dari musik kontemporer. Dan bentuk musik kontemporernya juga beda-beda sesuai dari pembuatnya. Maka dapat dikatakan musik ini sesuai perkembangan zaman karena beda-beda setiap zamannya. Selain itu juga karena dia mengikuti perkembangan zaman atau era, musik kontemporer juga bisa disebut dengan musik yang belum pernah ada atau belum pernah diciptakan sebelumnya. Selanjutnya, hal yang akan saya jelaskan pada bagian musik kontemporer yaitu mengenai teknik. Pada musik kontemporer terdapat dua teknik, yaitu teknik menggunakan idiom tradisi barat, yang kedua teknik tata gramatika tradisi. Apa maksud dari menggunakan idiom tradisi barat? Maksudnya tuh si karya musik kontemporer ini menggunakan teknik penggarapannya itu penggarapan tradisi, akan tetapi dalam pembuatannya itu menggunakan teknik tradisi barat. Nah, yang kedua tata gramatika tradisi. Maksudnya itu musik kontemporer ini menggunakan alat-alat atau menggunakan suatu alat musik yang bersifatnya alat musiknya itu alat musik tradisi, akan tetapi penggunaannya berbeda dengan penggunaan alat musik itu sesuai tradisinya. Contohnya misalkan kita punya kecapi. Pada musik kontemporer yang menggunakan tata gramatika tradisi, si kecapi ini bukan dimainkan secara dipetik, akan tetapi dimainkan dengan cara digesek. Nah, itu kan berbeda sekali dengan tradisi di mana kita menggunakan kecapi, yaitu dengan cara dipetik. Nah, selanjutnya seperti kita menggunakan gitar. Pada musik kontemporer penggunaan gitarnya itu bukan dengan cara digenjreng ataupun dipetik, akan tetapi bisa saja dengan cara dipukul. Nah, itu yang membuat bedanya musik kontemporer. Yang pertama karena idiom tradisi barat. Yang kedua tata gramatika tradisi, yang dimana penggunaan alat musik berbeda dengan penggunaan alat musik itu yang sebenarnya. Selanjutnya, hal yang akan saya bahas dari musik kontemporer, ada dua hal yang akan saya bahas ya. Yang pertama mengenai
unsurnya. Yang kedua mengenai karakteristiknya. Untuk unsur, musik kontemporer memiliki 4 unsur. Yang pertama warna nada, kedua ritme, ketiga melodi, keempat harmoni. Untuk karakteristik seperti aliran musik lainnya seperti jazz, dangdut, atau rock, musik kontemporer juga memiliki karakteristiknya tersendiri. Di antaranya, dia memiliki jumlah melodi yang sama dengan periode sebelumnya. Yang kedua, harmoninya yang disonan. Disonan itu maksudnya suaranya tuh kurang enak didengar. Yang ketiga, dia memiliki ritme yang kompleks. Selain 3 hal ini, ada karakteristik lainnya. Lalu yang terakhir yang akan saya bahas dari musik kontemporer yaitu mengenai tokoh musik kontemporer. Di Indonesia sendiri, tokoh musik kontemporer itu banyak. Nah, di sini saya akan menyebutkan salah satunya yaitu Djajus Ferianto. Atau nama panjangnya adalah Djajus Ferianto. Beliau ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 19 Juni 1964. Nah, biografi singkatnya, beliau ini merupakan anak dari Bagong Kasugiardja yang merupakan juga seorang seniman atau juga merupakan pemilik dari Padepokan Kesenian. Beliau ini sudah dekat sekali dengan dunia seni. Beliau di sini maksudnya Djajus Ferianto ini sudah dekat sekali dengan dunia seni sejak ia kecil. Ya karena tadi itu Pak Bagong ini memiliki Padepokan Kesenian. Lanjut langsung ke cerita dewasanya. Pada masa perjalanan karirnya, Djajus Ferianto ini lebih memilih dunia kesenian musik. Walaupun dia memiliki latar belakang musik Jawa, tapi dia lebih ingin atau lebih punya rasa musikal yang terbuka. Jadi dia di luar musik Jawa juga terbuka. Akan tetapi dia sadar pada masa itu musik itu harus direkonstruksi atau harus diperbarui. Nah, karena dia punya niatan seperti itu, akhirnya dia pun menepis teknik-teknik musik yang sudah pakem, yang sudah sesuai. Nah, karena dia menepis hal-hal itu, akhirnya dia pun masuk ke dalam aliran musik kontemporer. Tadi itu dia melakukan hal-hal di luar hal-hal yang pakem yang sudah ditentukan. Artinya dia itu membebaskan atau mengekspresikan dirinya sebebas-bebas mungkin. Oleh karena itu dia termasuk salah satu tokoh musik kontemporer karena tadi itu beliau itu menepis hal-hal pakem tentang teknik musik kontemporer pada masanya. Adapun salah satu musik kontemporer yang saya sempat tonton melalui YouTube yang berjudul musik kontemporer dari Djajus Ferianto ini yang berjudul Hitam Manis. Pada musik Hitam Manis ini yang saya dengar alunan musiknya itu sangat tidak beraturan, tidak sesuai dengan ketentuan, di mana yang harusnya melodinya indah didengar tapi ini tidak enak didengar. Akan tetapi ada pesan yang tersampaikan pada musik itu lewat dentuman-dentuman si alat musik yang ada pada lagu Hitam Manis itu. Nah, karena dentuman-dentuman itu tersampaikanlah pesan dari Djajus Ferianto mengenai musik itu kepada pendengar, walaupun musiknya itu tidak terdengar indah di telinga, ya karena suaranya itu yang tadi campur-campur. Ya karena musik kontemporer itu kan musik yang dihasilkan dari kebebasan si penulis, dan hanya si penulis yang mengetahui maksud dari lagunya. Akan tetapi jika si pendengar bisa memahami secara lebih dalam mengenai musik yang dia dengar, apalagi itu musik kontemporer, dia akan bisa mengerti juga seperti si penulis. Itu biografi singkat dari salah satu karya dari tokoh musik kontemporer yang saya sampaikan, yaitu Pak Djajus Ferianto. Sudah 6 hal yang saya sampaikan mengenai musik kontemporer. Semoga
ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun pengucapan yang kurang baik. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.